Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senang sekali pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan Anda di program Rakyat Memilih setelah tadi jam 10 hingga jam 12 kami menemani Anda. Rehat sejenak, kita kembali lagi Kiki. Seperti janji kita sebelumnya, ya Firza Rizky dan Kiki Marina akan mengupdate seperti apa pantauan rekapitulasi penghitungan suara yang sudah dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Iya, betul sekali. Setelah Anda tadi menyampaikan pilihan Anda di TPS masing-masing tentunya. Kali ini maksud kami di jam 2 hingga pukul 4 nanti, kita akan mengupdate informasi seperti apa hitung cepat di masing-masing TPS tentunya ya. Iya, di mana kita ketahui bahwa jam 13.00 atau pukul 13.00 jam 1 siang tadi sudah ditutup. Ya, jadi untuk Anda yang tadi mungkin tidak berkesempatan, aduh sayang sekali. Ya Kiki ya. Anda tidak menggunakan hak suara Anda untuk menentukan nasib daerah Anda 5 tahun ke depan artinya. Jadi Anda tidak berkontribusi dalam memilih pemimpin di daerah Anda. Iya, tapi itu tetap pilihan juga Firza Rizky ya. Tapi tetap kita mengharapkan partisipasi semua masyarakat. Betul. Untuk tetap menjaga pemilu kada kita agar tetap damai, kondusif, tanpa ada masalah, gangguan, ancaman apapun ya. Kita masih akan mencoba untuk bergabung dengan beberapa rekan-rekan kami nanti yang sudah kami siapkan di beberapa titik untuk mengetahui seperti apa pantauan terkini mengenai jalannya rekapitulasi penghitungan suara. Kalau tadi jam 10 hingga jam 12 di sejumlah daerah di Sumatera Selatan. Kalau di hari ini Kiki, kita akan fokuskan untuk jam 2 siang sampai jam 4 sore ini Kiki, kita akan memantau seperti apa pantauan di Palembang khususnya. Betul. Bukan pilih kasih karena mengingat bahwa ketiga calon gubernur kita ada di Palembang dan juga tentunya jarak juga ya. Nah, sekali lagi ini pemirsa Pal TV dan juga Firza tadi juga sudah dilaporkan oleh beberapa rekan kita di beberapa titik lokasi TPS di beberapa wilayah di Sumatera Selatan. Ya, alhamdulillah memang berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan berarti. Memang masih dalam kondisi yang kondusif, nyaman dan juga yang pastinya berjalan dengan damai. Ini tentu saja harus kita jaga dan kita pantau terus ini pemirsa Pal TV. Bagi Anda yang mungkin berencana setelah makan siang atau istirahat sholat ini mungkin mau kembali lagi ke TPS menyaksikan seperti apa rekapitulasi nanti di TPS Anda, tentu saja kami ajak Anda bersama kita kawal pemilu kali ini ya pemirsa. Betul sekali. Nanti banyak juga pemirsa kadang-kadang di rumah ya atau dimanapun Anda berada ini sudah nggak sabaran dan penasaran pengen tahu siapa sih yang memenangkan kontestasi pilkada di daerahnya masing-masing. Apalagi sudah punya jagoannya ya. Pasti ini sudah ya, bersemangat sekali. Ya. Kabarnya hingga sore hari ini nanti sudah akan diketahui ya. Kita akan mencoba untuk mengupdate nanti ya. Mengingat bahwa proses penghitungan suara di seluruh wilayah ini pasti sudah dimulai dan kita ingin mengetahui ya bagaimana jalannya rekapitulasi penghitungan suara mulai dari beberapa calon gubernur dan juga calon wali kota ini ya. Kita ke calon gubernur nomor urut 1 terlebih dahulu ya. Kita akan memantau ini jalannya seperti ada calon gubernur nomor urut 1, ada Mirna dan calon wali kota nomor urut 1, ada Putri Rahmawati. Kita ke wali kota atau gubernur terlebih dahulu. Kita ke gubernur terlebih dahulu ya, rekan Mirna ya. Terkait dengan bagaimana pasca pelaksanaan proses pencoblosan suara di TPS tempat Herman Deru tadi melakukan pencoblosan. Ada Mirna Sugiarti Putri di sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Mirna. Ya, silakan Mirna dengan laporan Anda. Mirna bisa dijelaskan seperti apa kondisi terkini? Oke. Mirna, mungkin kita masih terus menunggu ya. Audio ya. Coba kita bergeser ke Putri Rahmawati saja terlebih dahulu. Putri, Anda bisa mendengar suara kami? Putri? Belum. Baik. Sudah ada rekan-rekan kami yang standby ya. Kita akan mencoba memperbaiki hubungan komunikasi kita dengan beberapa reporter kita. Kali ini tentu kita terus membahas mengenai bagaimana situasi yang terjadi di beberapa TPS. Kalau tadi Firza memilih di daerah mana? Saya di Kecamatan Deli Timur 1. Bagaimana kondisinya? Ya. Aman? Kondusif, ramai sekali, antusiasnya luar biasa. Kiki sudah ada rekan kami ya. Halo, kita ke Mirna terlebih dahulu. Mirna bisa mendengar suara kami? Ya, baik rekan Firza dan juga Kiki, saya mendengar suara kalian. Baik, Mirna, bisa dijelaskan saat ini aktivitas di TPS tempat Anda berada? Saya tidak terlihat ya, Anda di TPS berapa?
Di sana apa yang sedang dilakukan? Mirna, silakan dengan laporan Anda. Oke, baik rekan Firza dan juga Kiki yang ada serta pemirsa PAL TV yang ada di mana saja. Saat ini Mirna berada di TPS 027 yang berada di Jalan AKBP C. Agus, Komplek Dolok, Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang. Yang di mana TPS 27 ini saat ini sedang berlangsung perhitungan suara yang bisa dilihat di layar kaca TV Anda di belakang saya ini, yang dimana TPS 27 tadi sejak pukul 7 lebih sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat telah melaksanakan pencoblosan, yang dimana pukul 1 lebih tadi juga dimulai perhitungan surat suara. Dan sekedar informasi juga Firza dan juga Kiki, yang tadinya sekitar pukul 10 lebih waktu Indonesia bagian Barat, ini calon gubernur Sumatera Selatan nomor urut 1 Herman Deru beserta juga keluarga menyalurkan hak suaranya dan mencoblos di TPS 027 ini. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 14 lebih 13 waktu Indonesia bagian Barat, dan sekarang juga masih proses pemungutan atau perhitungan suara dari pencoblosan sejak pagi tadi. Nah, untuk perhitungan surat suara sendiri tadi dilakukan sejak pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, dan sekarang juga sedang proses perhitungan surat suara di wilayah calon wali kota dan juga calon wakil wali kota, yang dimana untuk surat suara gubernur dan wakil gubernur sudah dilakukan. Kembali ke Firza. Baik, artinya proses rekapitulasi penghitungan suara untuk calon gubernur dan wakil gubernur sudah selesai ya? Sekarang yang sedang berlangsung adalah penghitungan suara untuk wali kota dan wakil wali kota. Begitu Mirna? Benar. Baik. Iya, benar Firza. Dari mata pilih yang terdaftar, berapa banyak yang memilih? Kalau dari mata pilih DPT yang ada di TPS 027 ini sebanyak 548 orang, dan yang menurut informasi yang kami dapatkan DPT yang memilih atau yang mencoblos menyalurkan hak suaranya sebanyak 367 orang. Jadi sisanya ada 181 orang yang tidak menyalurkan hak suaranya. Nah, menurut informasi yang kami dapatkan, 181 orang yang tidak menyalurkan hak suaranya itu didominasi dengan keterhalangan karena bekerja, dan juga ada data dari mereka yang sudah meninggal dunia. Baik, sayang sekali ya, ada cukup banyak yang tidak menggunakan hak suaranya di sana. Mirna, Benar. kembali ke proses pemungutan atau penghitungan suara yang sudah dilakukan ya. Tadi Anda menyaksikan, mungkin akan mendapatkan informasi, artinya non-stop ini dari jam 13.00 sudah dimulai tadi. Wajar sudah selesai sekarang. Diawali dengan perhitungan gubernur terlebih dahulu ya. Baik. Tadi proses perhitungan seperti apa? Berjalan lancar? Apakah memang sempat ada ricu atau mungkin ada sedikit interupsi dari saksi-saksi? Kalau dari pantauan kami sejak pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat tadi, untuk proses perhitungan suara cukup aman dan kondusif, yang dimana Ketua PPS bertindak selaku pengambil surat suara dan menunjukkan kepada 6 orang saksi dan 1 pengawas dari Bawaslu. Dan juga tadi kami juga mendengar dan melihat langsung bahwasanya tadi ada surat suara yang dinyatakan tidak sah karena tidak dicoblos atau tidak tekan atau dicoblos oleh peserta. Baik, baik. Rencananya ini akan berlangsung hari ini sampai pukul berapa? Rencananya akan dilakukan proses penghitungan suara ini, Mirna? Kalau untuk sampai dengan pukul berapanya kami belum sempat bertanya kepada panitia, dan untuk sekarang sudah mulai proses perhitungan surat suara wali kota dan wakil wali kota sudah mungkin setengah perjalanan. Baik, setengah perjalanan. Ini artinya untuk hasil rekapitulasi gubernur sudah diaminkan oleh para saksi? Iya. Iya, sudah. Baik, baik. Mirna, Anda kan berada di tempat domisilinya calon gubernur nomor urut 1 Herman Deru ya. Nggak jauh dari tempat Anda berada. Mungkin Anda mendapatkan informasi saat ini aktivitas calon gubernur Sumsel nomor urut 1 Herman Deru di sana seperti apa? Apakah juga tampak Ci Ujang mungkin juga sudah merapat di sana? Di rumah pemenangannya. Silakan. Oke, baik. Mirna. Baik, tadi calon gubernur Sumatera Selatan nomor urut 01 Herman Deru beserta keluarga sudah menyalurkan hak suaranya dan mencoblos di TPS 27 sekitar pukul 10 lebih. Nah, sekarang mereka lanjut ke kediamannya, dan untuk wakil gubernur Sumatera Selatan yakni Ci Ujang ini tidak memilih di kota Palembang melainkan di kota Lahar.
Baik, artinya yang saat ini sedang berlangsung aktivitas dari Gubernur nomor 1, Anda dapat informasi sedang apa? Kalau untuk informasi lebih spesifikasinya kami belum mendapatkan informasi. Baik. Dan tentunya Mirna juga bisa Anda laporkan ya, untuk cuaca di sana cukup kondusif. Apakah ada tanda-tanda mau terjadi hujan mungkin di sana? Ya, kalau untuk cuaca di TPS 027 ini sejak pagi tadi sampai dengan sekarang tidak terlalu panas, melainkan masih mendung, namun tidak hujan, Firza. Baik. Kemudian untuk para simpatisan sendiri, apakah ramai masyarakat di sana menyaksikan rekapitulasi suara? Baik, kalau untuk yang menyaksikan rekapitulasi suara, selain dengan 6 orang saksi dan 1 pengawas dari Bawaslu, di sini kami juga melihat ada beberapa dari pihak warga yang ikut menyaksikan perhitungan suara. Siapa Mirna? Mungkin Anda bisa sebutkan, apakah anak dari Herman Deru atau seperti apa? Kalau untuk dari keluarga atau dari sanak keluarga dari calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sendiri, ini tidak ada di lokasi. Oh, baik. Ya, lebih kepada masyarakat umum ya. Baik. Benar. Antusiasme masyarakat sendiri dalam melihat atau menyaksikan proses penghitungan suara di sana, apakah cukup ramai Mirna Anda menyaksikan? Tidak terlalu cukup ramai, Firza, namun ada beberapa yang ikut menyaksikan untuk perhitungan surat suara, namun tidak terlalu ramai. Baik. Sementara mungkin cukup dulu Mirna, kami cukupkan dulu informasi dari Anda. Kami akan tunggu kembali ya update dari Anda seperti apa nanti pantauan sedang dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara di TPS 027 di mana tempat domisilinya calon Gubernur Sumsel nomor 1 Herman Deru berada. Baik. Tadi sudah disampaikan sudah selesai. Baik, Mirna Sugiarti Putri, selamat bertugas kembali. Tadi sudah disampaikan ya sudah selesai sebenarnya untuk penghitungan gubernur, tapi memang kita tahan dulu. Kita tidak akan menginformasikan kepada Anda hasilnya seperti Hasil apa angkanya, ya. Karena semuanya masih bersifat sementara pemirsa ya. Kita tentunya masih akan menunggu hasil keputusan resmi dari KPU nanti ya. Akan seperti apa. Selanjutnya kita akan coba bergeser ke Putri Rahmawati ya di TPS tempat kediaman Fitrianti Agustinda. Putri Rahmawati bisa dijelaskan? Sepertinya sepi dan cukup lengang di sana. Apakah sudah selesai semua proses rekapitulasi penghitungan suara di sana, Putri? Baik, Firza dan juga Kiki serta pemirsa Mal TV, hari ini merupakan tepatnya 27 November 2024, tepat di mana pesta demokrasi dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Tepat hari ini, kami sedang berada, saya Putri Rahmawati bersama juru kamera Lutfi dan juga Diki, sedang berada di posko pemenangan markas besar Fitrianti Agustinda serta Nadriani Oktarina, yakni pasangan calon nomor 1. Seperti diketahui, pasangan calon nomor 1 melakukan pencoblosan di dua lokasi berbeda, yakni untuk pasangan calon wali kota, yakni Fitrianti Agustinda sudah mencoblos pada TPS 04 RT 01 RW 02 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1 pada jam 9 pagi hari tadi bersama sang suami tercinta. Dan untuk Nadriani Oktarina selaku calon wakil wali kota sudah mencoblos di TPS 10 RT 14 Perumahan Bukit Sejahtera Polygon pada jam 8 pagi tadi dengan bersama kedua orang tuanya. Baik Firza dan juga Kiki, kami sedang berada di posko pemenangan markas besar Fitrianti Agustinda dan juga Nadriani Oktarina. Nampak di sini terlihat situasi masih sepi dan belum ramai para simpatisan dan juga tim. Karena kami ketahui sendiri dari tim pemenangannya, para simpatisan dan juga saksi-saksi masih berada di lokasi TPS-TPS yang mereka ditugaskan. Baik. Mereka masih menyaksikan perhitungan surat suara. Putri, kan kita ketahui ya bahwa posko pemenangan itu sudah disiapkan tentunya ya dan cukup ramai, itu banyak sekali kursi tapi masih lengang karena tim ses masing-masing ada di TPS masing-masing. Anda bisa menjelaskan kepada kita agenda dari tempat Anda berada saat ini di posko pemenangan nanti akan dilakukan apa saja untuk acara hari ini? Karena sepertinya sudah dipersiapkan. Baik Firza, Kiki dan juga pemirsa Mal TV, hari ini Putri di posko pemenangan markas besar pasangan calon 1 Fitrianti Agustinda dan Nadriani Oktarina. Kami tadi sudah mencoba menghubungi narasumber namun belum bisa untuk bergabung. Namun kami mendapatkan informasi bahwa hari ini akan dilaksanakan
pemantauan quick count dan juga real count dari pasangan calon nomor 1 Fitri Agustina dan juga Nandriani Okarina. Firza dan juga Rizky, Firza, Kiki dan juga pemirsa PAL TV, tadi juga kami sempat melihat bahwa Fitri Agustina dan juga sang suami serta tim sudah tiba di posko pemenangan dari sehabis Zuhur tadi, tepatnya dari jam 1 siang tadi untuk melihat posko pemenangannya pada hari ini. Baik. Baik. Ini artinya nanti ada pada jam tertentu tempat itu akan jadi ramai ya? Sudah Ya, diagendakan. tepatnya menurut informasi dari tim pemenangan bahwa kemungkinan ramai di posko pemenangan ini adalah selepas perhitungan surat suara di TPS-TPS mungkin sekitar jam 3. Dan Firza, Kiki dan juga Apalagi ya? pemirsa PAL TV dan Tia, Andriani Oktarina juga akan tiba di posko Ya. pemenangan ini, namun belum diketahui pada jam berapa mereka akan tiba. Baik. Putri, ini sepertinya akan ramai sekali nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat seperti yang Anda laporkan, bahwa nanti di pukul 15 nanti akan merapat juga Nandriani Oktarina di rumah posko pemenangan. Tadi Anda mengatakan sudah ada Fitrianti Agustinda beserta suami. Mungkin Anda bisa nanti diajak wawancara ya, atau seperti apa nanti, Jika bagaimana memungkinkan jika ya. memungkinkan, mungkin apa saja kira-kira yang akan dilakukan hari ini ya. Sekaligus tadi Anda mengatakan bahwa posko pemenangan untuk memantau ya hasil real count atau bagaimana penghitungan. Kami ingin tahu ya, apakah di posko pemenangan juga dilakukan ada proses hasil hitung cepat atau quick count yang juga mungkin dipakai atau digunakan oleh tim dari nomor urut 1? Firza, Kiki dan juga pemirsa PAL TV, tadi kami sudah sedikit masuk ke dalam rumah pemenangan dari pasangan calon nomor 1. Mereka memiliki quick count dan juga real count independen dari para saksi-saksi dari pasangan calon nomor 1 ini. Jadi perhitungan sendiri yakni independen. Baik, artinya sudah ada lembaga survei juga yang dipercaya begitu? Ya. Kalau menurut informasi dari tim pemenangan, mereka hanya informasi dari saksi-saksi dan juga ada salah satu lembaga survei yang sudah dikontak oleh tim pemenangan. Iya. Baik Putri, mungkin Anda bisa meminta tolong juru kamera ya untuk bisa men-shoot. Saya ingin bisa menggambarkan kepada kita semua di sini dan pemirsa seperti apa suasana terkini di posko pemenangan. Kita ingin melihat ada siapa saja di sana, apakah ada tim ses yang menggunakan kostum atau bagaimana? Bisa dibantu Putri? Baik, mari juru kamera. Di sini masih terlihat sepi, namun yang berada di sekitar lingkungan ini ada juga kendaraan kepolisian yang sudah ada, namun masih sedikit, masih hanya Firza, dan juga untuk tim-tim lain masih berproses untuk menuju ke posko pemenangan ini. Terlihat masih sangat sepi, namun disiapkan tempat duduk yang berada di atas panggung sekitar 6 orang yang akan duduk di atas posko pemenangan Fitrianti Agustina dan juga Nandriani. Baik, Baik. Putri, kita melihat ya tentunya Kiki ya, itu kan di tempat yang kita sangat tahu sekali, tempatnya nggak terlalu jauh dari kita. Tapi di situ kan begitu apa ya, semua orang bisa mengakses ke sana. Apakah ada pengamanan khusus? Apakah semua orang boleh datang duduk di situ atau Anda melihat ada mungkin Mungkin harus menggunakan ID atau seperti apa Iya. nanti untuk masuk ke sana? Untuk informasi lebih lanjut akan kami terus kabarkan, namun saat ini kami hanya melihat tim keamanan dari pihak kepolisian baru tiba hanya orang, dan juga untuk masuk ke dalam lingkup posko pemenangan dan juga acara dari pemantauan quick count dan juga real count pasangan calon nomor 1 Iya. Fitrianti Agustina dan juga Nandriani Oktarina. Nanti akan kami kabarkan lebih lanjut apakah Baik. atau warga sekitar boleh ikut memantau juga. Namun Firza, Kiki dan juga pemirsa PAL TV, kami sudah melihat beberapa simpatisan seperti warga-warga yang tidak memakai ID card, bahkan juga ojek online juga ikut berada di dalam posko pemenangan saat ini. baik. Anda juga menyaksikan mungkin ada disiapkan mungkin ada hiburan di sana atau ada kegiatan apa lagi mungkin yang tidak terlihat dari kita di kamera ya. Untuk saat ini ada acara hiburan atau tidaknya, kami masih menunggu kabar lebih lanjut, terutama itu dari tim pemenangan. Ikuti saja dulu alurnya, karena untuk agenda kedepannya akan dikabari lebih lanjut. Baik. Terutama sesudah selesai perakiraan jam 5 sore nanti. Baik. Ya. Untuk
agenda makan-makan itu sudah disiapkan. Kami tadi sedikit masuk ke terus sudah disiapkan makan para simpatisan dan juga tim yang akan hadir pada hari ini. Baik, terima kasih. Tentu saja ini informasi langsung dari Putri dari Posko Pemenangan Fitri Nandri ya, dimana tadi sudah kita saksikan seperti apa mungkin suasananya secara langsung melalui kamera tim PAL TV. Baik, terima kasih rekan-rekan. Putri di Posko Pemenangan Fitri Nandri dan juga Mirna ya di TPS tempat dilakukan pencoblosan oleh calon gubernur Sumsel nomor 1 Herman Deru. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu update dari Anda nanti ya, rekan-rekan. Kiki, kalau tadi kita lihat posko pemenangan calon wali kota nomor urut 1 ini kan berada di pinggir jalan. Dan saya itu agak ada rasa khawatir begitu kalau tidak dijaga ketat, takutnya semua bisa ya ringsek masuk ke sana. Belum lagi juga aja di pinggir jalan sekali. Dan itu semua orang bisa datang. Itu dan mungkin bisa namun Firza tadi dikatakan juga oleh rekan Putri bahwa memang ada tim pengamanan ya di sana sudah disiagakan. Semoga saja memang kita berharap semua berjalan dengan lancar, damai, tidak ada keributan dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kita akan terus nanti menghubungi rekan-rekan kita yang berada di beberapa titik, kali ini ke wali kota ya, tempat di mana posko pemenangan dan juga atau rumah pemenangan, atau kita ingin mengetahui seperti apa update terkini ya dari tempat kediaman calon gubernur Sumsel nomor urut 02 dan juga calon wali kota Palembang nomor urut 02. Ya sudah ada rekan-rekan kami ya. Mungkin tim bisa membantu untuk menampilkan gambarnya. Nanti seperti apa update-nya kami masih akan hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Rakyat Memilih. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Rakyat Memilih. Tentu saja hari ini karena memang kita memilih sebagai rakyat ya, memilih calon pemimpin kita, sudah bisa menunjukkan tanda tinta di jari kelingking. Hari ini rasanya bahagia sekali juga karena berlangsung sekali lagi secara damai, kondusif. Ya, sejauh ini tidak ada laporan yang kami terima ya terkait dengan bagaimana upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu mungkin ingin mengacaukan atau menggagalkan pelaksanaan pilkada. Semuanya berlangsung dengan kondusif. Tadi sudah ada dua rekan kami, Mirna Sugiyarti Putri, di tempat TPS dilakukannya pencoblosan ya oleh Herman Deru. Di sana juga terpantau kondusif, sudah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara untuk calon gubernur, sudah selesai, sudah rampung dan dilanjutkan. Saat ini masih berlangsung proses penghitungan suara untuk calon wali kota dan calon wakil wali kota Palembang. Selanjutnya ada rekan kami Putri Ramawati yang juga melaporkan langsung tadi di segmen sebelumnya di posko pemenangan Fitri Nandri, calon wali kota Palembang nomor urut 01 yang mencoba untuk memantau jalannya penghitungan suara dari masing-masing TPS. Nanti akan digabungkan dan dikumpulkan di posko pemenangan dan ada beberapa rangkaian acara juga di sana ya. Mungkin menyambut euforianya pesta demokrasi hari ini seperti apa. Kita tidak hanya ke calon gubernur nomor urut 01 dan juga calon wali kota nomor urut 01. Kami ke calon gubernur nomor urut 02 dan calon wali kota nomor urut 02. Tim bisa menampilkan terlebih dahulu seperti janji kami di segmen sebelumnya bahwa kami akan menghadirkan pantauan langsung ya. Kalau untuk calon wali kota sudah ada rekan kami Reza Pratama Ridwan yang akan melaporkan di rumah pemenangan ya oleh pemenangan calon wali kota nomor 02 Ratu Dewa. Nanti juga ada rekan kami di Rara Hafizra ya di tempat Edi Santana Putra ya, calon gubernur Sumsel nomor 02. Mungkin sudah tampil gambarnya di belakang kita ya, mungkin Anda bisa menyaksikan ada Reza dan ada Rara ya. Kita coba ke Rara terlebih dahulu ya, ke calon gubernur Sumsel nomor urut 02 Edi Santana Putra. Rara, Anda bisa mendengar suara kami Rara? Halo Rara. Rekan Firza dan juga Kiki. Ya, Anda bisa melaporkan tempat Anda berada saat ini di TPS ya sepertinya ya. Apa yang sedang berlangsung di sana? Apakah proses rekapitulasi telah rampung dilakukan di sana? Silakan, Rara. Baik, terima kasih rekan Firza dan juga Kiki Marina melaporkan langsung dari video PAL TV. Betul sekali, saat ini Rara yang menunjukkan Rabaya sedang berada di Jalan Sambu
Kelurahan 26 Kecamatan Bukit Kecil Palembang, tepatnya dan berada di SD Negeri 1 Palembang. Dan tempat ini merupakan tempat pencoblosan sekaligus domisili dari salah satu paslon gubernur nomor urut 2 yakni Edi Satana Putra dan juga Rizky Aprilia beserta keluarganya. Dan tadi dari pantauan kami sejak pukul 7 hingga pukul 11.10 tadi sudah berdatangan ini rombongan dari Bapak Edi Satana Putra beserta keluarga besar mencoblos di sini dengan mengajak anak beserta istrinya. Lalu untuk pencoblosan di TPS 1 ini berakhir pada pukul 1 siang atau pukul 13 waktu Indonesia Barat dan dilakukan, maksud kami tidak melakukan jemput bola, tidak ada yang lansia ataupun tidak ada yang perlu dijemput bola untuk melakukan pencoblosan sendiri. Dan lalu untuk DPT, jumlah DPT yang ada di TPS 1 ini sendiri berjumlah 566 orang. Dan total suara akhir yang disalurkan yakni sebanyak 332, yang mana artinya ada sekitar 234 suara yang tidak tersalurkan dengan alasan tidak datang ke TPS. Lalu untuk golput dari data yang kami dapatkan juga pemirsa dan pemirsa TV, ada 1 golput dan juga ada surat suara yang rusak ini ada berjumlah 7 buah. Dan untuk rekapitulasi suara Pilgub Sumatera Selatan 2024 di TPS 1 ini sudah rampung 100% untuk Pilgub. Untuk Gubernur Sumatera Selatan ini sudah berlangsung tertib dan selesai pada pukul 14.30, yang mana sudah dimulai sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 14.30, artinya 30 menit. Dengan proses rekapitulasi suara pemilihan Gubernur Sumatera Selatan di TPS 1 di Jalan Rambu berlangsung dengan lancar dan tertib dengan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS serta juga telah memulai perhitungan suara di hadapan saksi dan juga masing-masing pengawas pemilu dan warga yang hadir untuk menyaksikan jalannya proses. Dan dalam suasana yang penuh antusiasme juga, seluruh tahapan dilakukan secara transparan, pemirsa, diingatkan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sumatera Selatan, serta juga petugas KPPS membacakan setiap surat suara secara jelas dan juga menunjukkan secara langsung di hadapan semua saksi, Bawaslu dan juga masyarakat yang menyaksikan proses rekapitulasi surat suara secara langsung. Rara. Ya, Rara, saat ini yang sedang berlangsung ada apa di sana, Rara? Bikin ada jelaskan di belakang Anda. Baik, Firza, dari informasi yang saya dapatkan bahwasanya tadi kan saya sebutkan untuk rekapitulasi Pilgub sendiri sudah berlangsung sejak pukul 14 dan berakhir pada pukul 14.30 maksud kami. Dan hasil sementara dari TPS 1 ini di Jalan Rambu telah mencapai tahapan akhir dengan hasil akhir sementara dari yang saya bacakan sekarang. Ini keunggulan salah satu pasangan calon gubernur yang merupakan berdomisili di sini yakni Bapak Edi Satana Putra dan Rizky Aprilia. Rara, untuk calon wali kota sendiri apakah sudah dilakukan proses penghitungan suara di sana? Baik, untuk calon wali kota sendiri saya akan langsung menanyakan kepada Ketua KPPS yang sudah bersama saya. Silakan. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu. Ini dari informasi yang saya dapatkan juga, saya saksikan bersama bahwasanya proses rekapitulasi untuk calon gubernur sudah rampung pukul 3 tadi, dan hasilnya tadi ada 200 ya Bu ya, 250 untuk Bapak Edi Satana Putra dengan Ibu Rizky Aprilia. Lalu untuk pasangan nomor 1 berapa jumlahnya? Kita 50. Dan juga untuk mewarti saya lihat tadi ada 32. Betul sekali. Dan untuk golput sendiri ada 1 ya Bu? 1. Suara yang rusak ada 7. Baik. Baik, betul sekali. Lalu untuk rekapitulasi surat suara wali kota sendiri Ibu, ini kapan akan dilangsungkan ya? Untuk rekapitulasi wali kota sendiri? Oh ya, langsung setelah penghitungan gubernur itu nanti. Baik, artinya ini sedang berlangsung ya? Iya, ini lagi penghitungan, nanti kalau ini sudah selesai baru penghitungan suara untuk wali kota. Baik, kalau untuk hasil sementara saat ini Bu, detik ini juga Ibu, bisa kita lihat, mungkin pemirsa Pal TV juga ingin melihat ini, untuk hasil sementara saat ini juga, detik ini juga ya.
Hasil sementara ini sama sekali belum terlihat ya, karena masih menghitung dan juga dapat disaksikan bersama. Ini para petugas KPPS juga masih baru menandatangani hasil dari untuk pilgub sendiri ya. Baik, lalu untuk proses rekapitulasi sendiri bagaimana Bu tadi Bu? Tadi berjalan lancar dengan aman, tertib, tidak ada gangguan apa-apa. Baik. Alhamdulillah. Untuk pengamanan sendiri Bu? Alhamdulillah aman terkendali. Baik. Oke, itu saja Firza laporan dari saya. Baik. Baik. Rara, kita juga ingin tahu ya, mumpung masih ada petugas KPPS di samping Anda, mungkin dijelaskan ya. Nanti untuk setelah proses rekapitulasi ini selesai, tahapannya seperti apa? Baik, selanjutnya Ibu untuk setelah penghitungan rekapitulasi untuk wali kota dan juga gubernur, selanjutnya surat suara ini akan disalurkan kemana? Ke kantor kelurahan. Baik, untuk waktunya sih apakah hari ini juga? Hari ini juga setelah selesai penghitungan suara wali kota. Kalau Penghitungan. baik, kalau kita mundur ke belakang Bu, untuk pilkada sebelumnya, apakah jamnya waktunya itu sama? Sama kan, sama. Pukul berapa Ibu? Pukul dimulai tadi pukul 8. Biasanya pukul 1. Baik, kalau untuk didistribusikan ke kelurahan sendiri pukul berapa? Kita pukul 5 ya kalau Pukul 5 sore. Setelah itu akan di dibawa ke kantor camat. sama kita tanggal berapa itu? Hari itu juga. Hari itu juga. Baik. Oh, artinya kita tunggu ke Baik. TPS yang ada. Seperti itu Rara. kita artinya nanti Rara. kita rampung langsung ya. Ya, baik. Rara, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari TPS 01 ya, kawasan 26 Ilir ya, Ya. di mana tempat dilakukannya pencoblosan atau penggunaan hak Domisili. suara dari calon gubernur Sumsel nomor 02, Iya. Edi Setana Putra. Terima kasih Rara Terima Efrisra kasih. untuk laporan Anda sementara. Selamat bertugas kembali, kita tunggu update selanjutnya. Baik, Ya. sedikit juga gangguan di akhir tadi bahwa saat ini sedang dilakukan perhitungan rekapitulasi untuk wali kota Kota, karena masih yang berlangsung. gubernur sudah selesai ya. Iya, tadi kan saya bertanya apakah jangan-jangan sudah selesai juga, Iya. cepat sekali begitu ya. Kita akan tunggu nanti seperti apa update dari Rara ya, Efrisra. Tapi kalau boleh tadi mengutip dari petugas KPPS yang sudah diwawancarai bahwa setelah ini akan dikirim ke kecamatan, akan dilakukan rekapitulasi secara berjenjang ya di PPK, lanjut lagi ke KPU Namun kota. ya diusahakan di hari yang sama yaitu hari ini ya sudah dikirim ke Baik. tingkat kelurahan. Baik, kita menuju bergeser selanjutnya ke rekan kami Reza. berikutnya. Sudah ada Reza Ridwan ya, yang akan melaporkan untuk kita saat ini yang berada di rumah kediaman calon wali kota Palembang nomor 02, Ratu Dewa. Silakan Reza dengan laporan Anda. Oke, terima kasih Mbak. Ya, Halo silakan, Reza. Baik, kita akan masih mencoba ya. Kita Mungkin mencoba kita akan terus mencoba, kita menghubungi. sedang mengalami gangguan komunikasi ya. Kita tadi udah menjanjikan nanti kita akan coba sambung kembali ya Kiki. Tapi kalau kita melihat Kiki ini sepertinya cepat-cepat ya, ada yang sudah langsung selesai. Ini kita ada baru pantauan di beberapa titik. Iya. Pasti di sejumlah wilayah TPS lain jangan-jangan sudah selesai semua. Tapi kayaknya lebih cepat ini dapat iya, hasilnya. tapi memang Firza disayangkan sekali masih ada angka yang cukup tinggi ya untuk partisipan yang tidak hadir ya, atau yang mata pilih yang memang tidak menggunakan menyalurkan hak suaranya. Sayang sekali sebenarnya. Semoga saja kita masih berharap ini hanya di beberapa TPS yang kebetulan dipantau ya. Kita Iya. berharap di TPS-TPS lain yang mungkin tidak terpantau saat ini, mungkin kehadiran masyarakat itu lebih tinggi. Kita harapkan Oke. memang karena ada target dari Tapi KPU memang- juga ya. Memang kalau kita saksikan baik dari pileg, pilpres sebelumnya, juga ada pilkada sebelumnya, mungkin belajar dari pengalaman, sehingga di pelaksanaan pilkada serentak di 2024 sepertinya semua daerah udah belajar dari pengalaman dan terlihat lebih rapi, Iya. lebih tertib. Dan jauh dari kata, banyak sekali ya gangguan masalah yang sudah pernah terjadi di beberapa pilkada-pilkada atau pemilu sebelumnya. Dan hari ini kita melihat sepertinya kesiapan dari petugas dan lain sebagainya sangat-sangat luar biasa. Iya. Baik. Jadi kekhawatiran yang pernah terjadi akan terjadi keseruhan pada saat pilkada serentak Dilakukan ya. serentak. Ini sudah terjawab ya. Dan tidak Memang ya. kesiapan dan persiapan yang luar biasa dari berbagai macam pihak ini memang benar-benar sudah matang sehingga hari ini alhamdulillah berjalan kondusif, relatif lancar. Semoga seterusnya hingga nanti perhitungan cepat dan kita harap
pada saat-saat yang genting inilah kadang-kadang terjadi sedikit gesekan ya. Baik. Nanti pemirsa kami akan mengupdate untuk Anda ya, seperti apa informasi terkini mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara ya. Tentunya di program-program PAL TV selanjutnya pun nanti di Liputan Metropolis ya dan lain-lain itu pasti akan diupdate. Dan besok juga Rakyat Memilih masih akan hadir kembali untuk Anda pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 12, dilanjutkan juga nanti pukul 14 hingga pukul 16 sore besok. Kita tentunya akan dapat hasilnya nanti ya. Jadi buat Anda yang masih penasaran pasti tentu terus saksikan program-program PAL TV ya. Kita akan coba ya untuk menyambung kembali dengan rekan kami ya, Reza Ridwan ya, namun masih akan dicoba untuk menyambung komunikasi. Ya, rekan Reza sepertinya sudah siap. Baik, ya. Reza, bisa Anda jelaskan di rumah kediaman Ratu Dewa saat ini sedang ada aktivitas apa? Reza, silakan. Reza dan Kiki, bahwa hari ini seperti kita ketahui adalah momen pelaksanaan dari Pilkada serentak 2024, memang di mana di 545 daerah ini pada hari ini akan menentukan pilihan siapa yang nanti akan jadi pemimpin selama 5 tahun ke depan. Seperti dari tangan kelingking saya, ini sudah berperintah bahwa saya sudah mencoblos, sudah menyalurkan hak pilih saya, karena suara kita ini sangat berarti untuk kemajuan daerah. Dapat saya kabarkan untuk Anda, di mana pada saat ini memang waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih waktu Indonesia bagian barat, di mana ya pada pukul 2 itu dan rekonnya sendiri itu berlangsung pada pukul 3. Saat ini saya mengabarkan untuk Anda di rumah salah satu calon wali kota Palembang dengan nomor urut 02, yakni paslon 02 Ratu Dewa. Sudah ramai untuk tim kemenangan atau tim sukses, relawan, juga simpatisan, keluarga ini sudah hadir untuk memantau VidCon yang akan berlangsung sebentar lagi. Anda juga bisa lihat, kamera bisa men-shoot bahwa masyarakat ataupun juga tim sukses. Halo Reza. Oke, sepertinya kita mengalami gangguan sinyal ya, sinyal komunikasi ya, audio kita terganggu Reza di sana ya. Tapi kalau dari pantauan Reza kita sudah menyaksikan tadi Kiki, ramai sekali di rumah kediaman Ratu Dewa. Iya, sepertinya memang para simpatisan sudah mulai berdatangan, mungkin sudah selesai rekapitulasi atau seperti apa? Tadi saya ingin bertanya sebenarnya, jadi dia bilang melakukan quick count. Nah, kita pengen tahu lembaga survei mana yang dipakai untuk quick count di sana. Cara apa ya yang digunakan real count-nya. Tentu saja nanti kita terus mencoba kembali mungkin ya apabila audio sudah tersambung dengan baik. Baik. Kita nanti akan coba. Mungkin kita akan coba melihat terlebih dahulu ya nanti dari pantauan rekan kami tadi di posko pemenangan dan juga di TPS tempat berlangsungnya rekapitulasi penghitungan suara. Masih ada nanti rekan-rekan kami yang lain juga ya, sudah kami siapkan untuk bisa memantau jalannya rekapitulasi penghitungan suara di beberapa TPS yang ada di Kota Palembang. Kami kembali sesaat lagi, Rakyat Memilih. Sesaat lagi kami kembali. Terima kasih pemirsa, Anda tetap masih bersama kami dalam program Rakyat Memilih. Tentunya tadi sudah berbagai macam informasi termasuk dari beberapa TPS dan juga posko pemenangan. Dan kali ini kami akan menyambung yang sempat terputus ya dengan rekan Reza. Di rumah kediaman calon wali kota Palembang nomor 02 Ratu Dewa. Reza, ya silakan Reza, bisa dilanjutkan kembali yang terputus tadi. Bagaimana, apa aktivitas yang sedang berlangsung di sana? Halo Reza. Terima kasih rekan Firza dan juga Kiki serta pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Saat ini memang waktu sudah menunjukkan pukul 14:59 waktu Indonesia bagian Barat, di mana juga untuk perhitungan suara di TPS ini sudah dimulai pada pukul 2. Dan sebentar lagi juga akan berlangsung untuk pemantauan VidCon di Pilkada serentak 2024 ini di wilayah daerah yang ada di Indonesia. Dan tepat saat ini saya mengabarkan untuk Anda bersama juru kamera Sandi Pratama. Saat ini saya sedang berada di kediaman rumah salah satu pasangan ataupun juga salah satu calon wali kota Palembang
tingkat nomor urut 02 yakni Ratu Dewa, di mana Anda bisa melihat di belakang saya ini sangat ataupun juga sudah ramai berdatangan para relawan, keluarga maupun juga simpatisan yang hadir untuk sama-sama memantau bagaimana quick count nanti akan berlangsung. Firza dan juga Kiki. Reza, Memang Reza. seperti yang kita Reza. seperti yang diketahui bahwa memang Ratu Dewa tadi pagi sudah kan hak suaranya di TPS 28 yang berada di Jalan Kancil Putih 5, Kelurahan Demang Lembang Daun, Kecamatan Ilir Barat 1. Dan di sini juga Anda bisa lihat suasana relawan sudah hadir untuk bergabung, simpatisan juga. Anda juga bisa lihat juga layar LED sudah disiapkan di sini untuk memantau secara bersama-sama bagaimana quick count berlangsung. Dan Ratu Dewa sudah hadir di sini, Firza dan Reza. Baik Reza, di rumah kediaman Ratu Dewa, apakah Anda memantau kedatangan dari calon wakilnya Prima Salam? Apakah juga tampak hadir di sana untuk memantau kata Anda tadi adanya quick count? Dan lalu bisa dijelaskan sistem quick count yang dilakukan oleh tim 02 ini seperti apa? Menggunakan lembaga mana untuk melakukan quick count? Reza. Baik Firza, berdasarkan pengamatan kami tadi untuk quick count, kita berbicara mengenai quick count ini sendiri sudah disediakan LED. Tadi saya juga sempat lihat bahwa quick count yang digunakan ini adalah dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI, dan untuk mengenai tentang calon wakil wali kota Ratu Dewa sendiri, yakni Prima Salam untuk hadir, kami masih terus mendapatkan informasi. Masih terus mencari informasi tentang kedatangan Prima Salam di sini. Iya, baik. Dengan keramaian di situ, ada rencananya akan ada acara apa lagi selain quick count? Reza. Untuk informasi yang kami dapatkan sampai saat ini bahwa memang Ratu Dewa bersama simpatisan dan juga para pendukung, maupun juga keluarga telah hadir. Ini sama-sama akan memantau quick count terlebih dahulu, Firza dan juga Kiki. Baik, nah kalau untuk quick count sendiri Reza, apakah sudah dimulai dan mungkin Anda bisa melaporkan ya untuk pantauan quick count di sana seperti apa? Reza? Oke, mungkin tidak terdengar jelas suara Untuk kita. pantauan quick count sendiri bisa Anda lihat di belakang memang Pak Ratu Dewa juga sudah hadir bersama para relawan. Nah, pemirsa bisa lihat riuhnya quick count ini sudah ditampilkan tepat pada pukul 3 ini bahwa memang berdasarkan dari hasil quick count sementara riuhnya para pendukung yang menunjukkan bahwa memang hasilnya ini unggul dengan angka 60,19% dari dua paslon yang ada di ikut kontestasi pemilihan wali kota Palembang. Riuhnya para pendukung 02 ini menyambut paslon quick count baru saja. Layar LED seperti itu. Baik, itu hasil dari lembaga survei ataukah memang dari hasil real count dari TPS-TPS? Untuk sekarang ini masih menggunakan quick count dari lembaga survei Indonesia atau LSI yang ditampilkan pada layar LED, yang ditampilkan juga bersama Ratu Dewa, para simpatisan maupun juga para keluarga yang telah hadir untuk hari ini. Baik, Reza. Kita coba ingin memantau ya, seperti apa aktivitas di sana selain tadi pemantauan quick count versi dari kubu 02. Apakah tadi sekali lagi saya ingin bertanya, apakah pasangannya yaitu Prima Salam, apakah juga tampak hadir? Lalu ada siapa-siapa saja mungkin yang Anda saksikan di sana? Reza? Halo Reza? Tadi kita belum terjawab ya, apakah pasangannya Prima Salam ini sedang berada di mana? Iya, gitu. karena tidak tertangkap Iya, layar tidak kamera terpantau kita ya. di kamera. Mungkin nanti kita sekali lagi mengalami gangguan ya. Ya, Reza, Anda bisa mendengar suara kami dengan jelas, Reza? Baik, kita akan coba nanti ya untuk mengupdate. Sekali lagi pemirsa, bahwa kalau yang namanya untuk hasil penghitungan suara itu kita akan menunggu ya secara resminya real count itu dari KPU tentunya. Iya, kita tetap menghargai tentunya nanti hasil perhitungan yang real ya dari pihak KPU. Namun sekali lagi kami akan terus memantau nih aktivitas-aktivitas di TPS terdekat ataupun juga tim pemenangan dari paslon yang 03 ya mungkin setelah ini.
Namun kita tahan dulu pemirsa, tetap bersama kami akan terus mengupdate informasi mengenai Pilkada hari ini, tetap bersama Rakyat Memilih. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam Rakyat Memilih. Tentunya kita terus mengupdate informasi mengenai seperti apa kondisi terkini atau bagaimana respon ya dari para calon pemimpin kita ya saat ini di tengah-tengah perhitungan ini. Sebenarnya kalau kita bicara yang sedang harap-harap cemas saat ini ya, bukan cuma tim ses, yang pastinya calon dari wali kota, calon gubernur, calon bupati yang sedang berkontestasi dalam Pilkada 2024 tentunya saat ini sedang harap-harap cemas. Iya, mungkin detak jantungnya agak berbeda, Firza. Ya tentunya kita sekali lagi sesuai dengan namanya pesta demokrasi, kita berpesta pemirsa. Jadi siapapun nanti yang akan terpilih tentunya kita harus menerima. Ya, suka atau tidak suka, dia akan memimpin daerah tempat kita berada. Ya, jadi artinya kita tunggu nanti seperti apa hasilnya. Saat ini sedang dilakukan proses rekapitulasi penghitungan suara tentunya ya. Iya. Jika nanti sudah kita dengarkan mungkin ada beberapa ya di platform-platform media tertentu, misalnya ada klaim-klaim kemenangan, tentunya jangan mudah terpancing begitu ya. Kita tunggu nanti hasil resmi dari KPU ya yang akan melakukan. Jangan disebar-sebar terlebih dahulu karena kadang-kadang suara yang masuk baru 17% misalnya ya, atau baru berapa persen. Baik, kita akan coba memantau seperti apa suasana terkini ya tempat berlangsungnya atau di TPS di dekat mana domisili paslon urut 3 ya. Ya, baik gubernur maupun wali kota Palembang. Baik, kita menuju ke rekan kita yang sudah ada di lokasi. Sesuai urutan ya, ada TPS 08, TPS 09 ya. Kalau TPS 08 tempat dilakukannya pencoblosan calon gubernur Sumsel nomor urut 03 Mawardi Haya. Ada Faskal Wirman di sana ya. Faskal, bisa Anda jelaskan seperti apa proses rekapitulasi penghitungan suara di sana? Faskal. Baik, terima kasih rekan Firza dan Kiki di studio. Baiklah pemirsa Bal TV, saat ini saya masih berada di TPS 08 yang berada di Jalan Musyawarah, Kompleks Bandara Permai, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, pemirsa. Baik, di lokasi kami saat ini, pemirsa, telah dilaksanakan pemungutan surat suara yang berlangsung sejak pukul 7 pagi tadi hingga sekarang, yaitu jam 1 siang. Dan di lokasi sini sekitar pukul 9 pagi tadi calon gubernur Sumatera Selatan nomor urut 3 telah menyalurkan hak suaranya di TPS 08 yang lebih tepatnya berada di Jalan Musyawarah, Kompleks Bandara Permai, RT 08 RW 02, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, pemirsa. Yang mana pilkada di Kota Palembang telah dilakukan pemilihan untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta calon wali kota dan wakil wali kota Palembang, pemirsa. Terdapat 3 pasang calon wali kota dan wakil wali kota Palembang, yaitu nomor urut 1 pasangan Fitri Nandriani, pasangan nomor urut 2 ada Ratu Dewa dan Prima Salam, sementara nomor urut 3 ada pasangan Yuda Pratomo Mahyudin dan Baharudin, pemirsa. Sementara untuk pemilihan gubernur juga terdapat 3 pasang calon, yaitu calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan nomor urut 1 ada pasangan Herman Deru dan Ci Ujang. Calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan nomor urut 2 ada pasangan Edi Santana Putra dan Rizky Aprilia. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan nomor urut 3 Mawardi Yahya dan RA Anita Nuringhati, pemirsa. Faskal. Setelah dilakukan pemungutan surat suara, selanjutnya anggota KPPS ya yang ada di sini diawasi oleh Panwasyam bersama saksi. Setiap pasangan calon melakukan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota, pemirsa. Baik, yang mana juga saat ini kita sudah bersama dengan anggota KPPS ya, Ketua KPPS. Baik, dengan Ibu siapa? Rini. Baik, Ibu Rini. Ibu Rini. Ibu Rini. Ya. Baik, Ibu, kita mau bertanya-tanya ya mengenai aktivitas hari ini di TPS 08. Bagaimana Bu proses rekapitulasi surat suara di TPS 08? Apakah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku? Rekapitulasinya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang
Prosedur ya? Sesuai dengan prosedur ya Bu ya. Sesuai dengan prosedur. Baik, untuk rekapitulasi penghitungan suara gubernur dan wakil gubernur, apakah sudah usai Bu? Sudah selesai? Sudah selesai. Untuk hasilnya bagaimana? Untuk hasilnya pasangan nomor 3 Nomor urut 3. yang Iya. suaranya agak tinggi. Oke, menang telak di sini ya Bu ya. Baik, untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Palembang, Bu, apakah telah selesai juga? Belum, masih berjalan. Ini oleh waktunya azan, jadi break sebentar. Baik pemirsa, saat ini kita juga telah melihat tadi bahwa penghitungan surat suara untuk calon wali kota dan wakil wali kota tengah berlangsung, tetapi ada azan ya Bu ya, jadi kita jeda terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, selanjutnya kami mau bertanya lagi, apakah ada surat suara yang rusak dan tidak sah? Jika ada, berapa jumlah atau alasan Bu ketidaksahannya tersebut? Tidak ada. Tidak ada Bu ya? Iya. Tidak ada yang tidak sah. Ada ya? Ada ya. Oke, itu kira-kira alasannya kenapa Bu tidak sahnya? Coblosannya lebih dari 1. Oke. Pascal. Ya, Ya. rekan saya di Pascal, studio. baik. Firza. Saya ingin menitip pertanyaan ya untuk petugas KPPS. Apakah proses rekapitulasi penghitungan suara di sana dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi Sirekap? Oke, baik. Selanjutnya Ibu, kami mau bertanya apakah proses rekapitulasi penghitungan suara ini dilakukan secara manual atau dengan aplikasi Sirekap, Bu? Dengan secara manual sudah tuh pakai aplikasi backup juga. Oh, jadi dua-duanya ya Bu ya. Untuk prosesnya sendiri, apakah dilakukan dengan transparan Ibu? Iya, dengan transparan. Ya, dibuktikan dengan adanya saksi ya, depan wasyam dan lain-lain ya Bu ya. Baik. Selanjutnya kami bertanya lagi ya, bagaimana apa dan bagaimana setelah selanjutnya ketika penghitungan suara selesai dilakukan di TPS 08, apa Bu yang dilakukan? Ya, mungkin yang dilakukan untuk penghitungan ini apa? Ya, suara. Hasil C1-nya, terus nanti kalau sudah selesai kita bawa ke kantor lurah. Oke, Ya. baik. Baik, itu saja Bu ya. Terima kasih kami ucapkan untuk Ketua KPPS dan anggota semua KPPS yang ada di TPS 08. Baik, mungkin itu saja laporan dari kami di TPS 08. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada rekan kami di studio. Baik, Pascal, ada satu pertanyaan mungkin saya ingin bertanya. Mungkin Anda mengetahui apa aktivitas dari calon gubernur Sumsel nomor 03 Mawardi Yahya? Bisa Anda update ke kita? Anda dapat informasinya, Baik, Pascal? untuk kondisi terupdate-nya, kami masih belum dapat informasi terupdate-nya, tapi kami juga melihat tadi bahwa di pagi tadi jam 9, gubernur, ya calon gubernur nomor urut 3 itu melakukan hak pilih suaranya itu di jam 9 pagi tadi. Baik, baik. Untuk informasi terupdate kita belum mengetahuinya. Baik, terima kasih Pascal Wirman melaporkan langsung dari TPS 08 Gandus ya. Kita akan mencoba bergeser, Kiki. Ke wali kota ya, calon wali kota 03. Ya. Kita menuju ke rekan Desi Ratnasari. Desi. Ya, Desi Ratnasari. Terima kasih. Di TPS 09 Terima ya. kasih. Desi, bisa Anda jelaskan seperti apa aktivitas yang sedang berlangsung di TPS 09, tempat tadi dilakukannya untuk proses pencoblosan oleh calon wali kota nomor 03 Yuda Pratama Mahyudin. Silakan, Desi. Baik, terima kasih rekan Firza dan juga Kiki. Selamat sore pemirsa, saya melaporkan langsung dari TPS 09, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, tepatnya di Jalan Demang Lebar Daun. Tempat berlangsungnya proses penghitungan suara Pilkada Palembang 2024. Di TPS ini juga pasangan calon nomor urut 3 wali kota nomor urut 3 Yuda Pratomo dan juga Baharudin melakukan pencoblosan tadi pagi sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat bersama keluarganya. Kini terlihat perhatian masyarakat tertuju pada hasil penghitungan suara yang sudah dimulai sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi. Saat ini penghitungan suara di TPS 09 sedang berlangsung dengan lancar. Proses dimulai dari pembukaan kotak suara, diikuti pengecekan surat satu persatu. Sejauh ini suasana TPS ini berjalan dengan kondusif dan juga lancar, dan disaksikan oleh kehadiran saksi dari masing-masing pasangan calon wali kota dan juga Gubernur Sumatera Selatan. Menurut data sementara yang kami dapatkan, partisipasi pemilih di TPS ini cukup tinggi, mencapai 407 dari 578, merupakan 171 yang tidak memilih karena bekerja, pindah domisili dan juga kuliah.
Semua pihak diharapkan dapat menjaga ketenangan selama proses penghitungan suara. Saat ini sudah dilakukan penghitungan surat suara gubernur dan selanjutnya akan dilakukan penghitungan suara wali kota dan juga wakil wali kota. Baik, di sini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kita akan mewawancari langsung Ketua KPPS dari TPS 09. Baik, kita sudah berada bersama dengan Pak Farihansyah. Baik, selamat sore Bapak. Bagaimana Pak jalannya proses penghitungan suara saat ini? Saat ini proses perhitungan suara untuk perhitungan suara gubernur dan wakil gubernur, bisa kita di belakang, mungkin ini baru selesai menghitung. Sepertinya calon nomor 2 mengungguli yang 1 dan 3. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Berikutnya kita akan siapkan perhitungan untuk wali kota dan wakil wali kota Palembang. Dan untuk jumlah daftar pemilih di sini berapa jumlahnya Pak? Saat ini 578, tapi laki-laki sekitar 220-an dan perempuan 322 kalau nggak salah. Apakah tadi ada melakukan penjemputan bola nih Pak? Dan juga jelaskan bagaimana prosesnya? Ya, jadi bagi pemilih yang mempunyai hak suara, kan, tapi dengan keterbatasan fisik, kita akan bantu menjemput bola, misalnya seperti yang sudah dilihat tadi bahwa kita tetap melaksanakan suara, kita ke rumah-rumah atau ada yang di mobil dengan ditemani oleh linmas, saksi, panwas, artinya semuanya disaksikan oleh semua pihak yang terkait. Gitu. Untuk proses penghitungan sendiri sampai jam berapa Pak hari ini? Mudah-mudahan ini kan baru selesai, mungkin kalau tidak ada halangan mungkin sekitar 2 jam lagi kita akan menyelesaikan perhitungan suara. Untuk tahapan selanjutnya setelah melakukan penghitungan suara ini, apakah bakal langsung diserahkan kepada kelurahan Pak? Oke, mungkin kita akan rekap dulu hasil perhitungan suara baik gubernur dan wakil gubernur maupun wali kota dan wakil wali kota. Selanjutnya kalau kemarin kita langsung ke PPK logistik. Kita lihat nanti dari ini arahan dari PPK seperti apa setelah hasil perhitungan ini. Baik. Baik Pak, untuk penghitungan sendiri kita melakukan secara manual atau menggunakan aplikasi Sereka Pak? Ya, itu artinya dikombin ya. Ada yang kita manual dan paralel dengan perhitungan secara online kan. Jadi kita diupload melalui Sereka. Jadi hybrid lah. Saat manual berbarengan dengan online. Terima kasih Pak. Baik, Reka Firza dan juga Kiki, kita sudah berbincang bersama Ketua KPPS Pak Farihansyah dari TPS 09. Kami serahkan ke studio. Ya, Desi, kita ingin tahu juga ya, Desi tadi Anda mengatakan bahwa proses rekapitulasi saat ini masih berlangsung, yaitu penghitungan untuk calon wali kota. Nah, tampak di belakang Anda saya lihat itu masih ramai. Apakah itu memang petugas yang ramai dan juga saksi, atau memang ada banyak masyarakat yang berbondong-bondong ke sana ingin menyaksikan proses rekapitulasi penghitungan suara calon wali kota? Mengingat ada salah satu calon wali kotanya domisili di sana. Desi. Iya Firza, saat ini sudah ada sebagian masyarakat dan juga para saksi untuk melihat bagaimana penghitungan suara. Saat ini sudah dilakukan penghitungan gubernur terlebih dahulu karena wali kota akan dilanjutkan setelah gubernur nanti. Oke, artinya ini belum dilakukan rekapitulasi untuk wali kota ya? Belum Kiki. Oke, berarti baru selesai gubernur saja ya. Iya. Tadi sudah disampaikan untuk sementara yang unggul di sana Mungkin siapa. kurang lebih 2 jam lagi tadi dikatakan. Desi, pertanyaan yang sama saya tujukan kepada Anda. Kami ingin tahu, mungkin Anda memantau ya aktivitas calon wali kota Palembang nomor 03 Yuda Pratomo Mayudin dan Pak Baharudin ya, Baharudin. Yuda Bahar ini kemana saat ini, berada di mana? Apa yang sedang dilakukan oleh mereka? Baik Firza dan juga Kiki, untuk informasi tersebut kita belum menemukan datanya karena saat ini kita memantau untuk perhitungan suara di sini. Baik. Nah, untuk cuaca sendiri di sana cukup kondusif. Desi, Anda memantau apakah ada tanda bakal turun hujan atau bagaimana? Untuk cuaca di sini tidak ada tanda-tanda untuk turun hujan dan insya Allah berjalan dengan lancar dan juga kondusif untuk di TPS 09. Untuk keamanan sendiri, Des, apakah Anda juga memantau apakah ada pengamanan khusus untuk mengamankan jalannya rekapitulasi penghitungan suara di TPS 09? Untuk pengamanan sendiri di sini tadi ada kepolisian dan juga para pengawas dari Bawaslu tersendiri.
Baik, baik. Sepertinya kita cukupkan terlebih dahulu untuk sementara laporan langsung dari Anda di TPS 09 Ilir Barat 2 Demang Lebar Daun ya, tempat dilakukannya tadi pencoblosan oleh calon wali kota Palembang nomor 03 Yuda Pratomo Mayudin. Terima kasih Desi Ranasari untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali bersama juru kamera Ilham Mayudi dan Daniel Albahri ya. Iya, ini artinya rata-rata di beberapa TPS di Kota Palembang khususnya ini memang masih dalam rekapitulasi proses untuk menghitung calon wali kota dan wakilnya. Jadi hampir kita rata-rata menggunakan dua metode, iya, manual dan aplikasi Sirekap. Aplikasi Sirekap, dan tentunya ini berjalan secara paralel karena memang hasilnya akan diinput melalui aplikasi ya. Itu sudah karena belajar dari pengalaman Pilpres dan Pileg terdahulu, Kiki, banyak sekali trouble begitu ya aplikasi Sirekap. Mungkin akhirnya dibuatlah dua metode, tetap dua metode semua. karena memang salah input dan juga kelelahan dari petugas bisa jadi salah satu faktor ya penyebab salah input ini tadi. Kalau untuk di pemilu, mungkin pemirsa mungkin agak bingung ya, kok cepat sekali karena kalau berkaca pada Pileg dan Pilpres itu banyak sekali pemirsa Pileg itu yang harus dihitung. Kita juga nyoblosnya banyak sekali pada saat itu ya. Calegnya saja di hari satu dapil itu TPS itu dia punya misalnya berapa puluh gitu. Itu harus dihitung semua, si A, si B, si C itu jumlah suaranya berapa. Nah, sedangkan untuk yang pemilu kada hari ini, contoh di TPS 09 tadi, dia hanya punya 6 ya, 3 calon wali kota, 3 calon gubernur yang dihitung satu persatu. Jadi ada jumlahnya, jadi makanya lebih cepat. Cepat. Kemudian juga para calon kontestan juga tidak begitu banyak ya, paling banyak ada 4 di calon bupati. Kalaupun pada saat itu DPD banyak sekali fotonya. Dan untuk melihat lubangnya melihat lubangnya juga harus jeli ini ke petugas makanya pemirsa, pemilu kada ini akan jauh lebih cepat untuk kita ketahui hasilnya nanti ya. Namun sekali lagi tetap harus ditunggu. Tetap kita tunggu hasil real count ya dari KPU nanti yang akan memberikan informasi ke kita seperti apa hasil dari pemilu kada yang berlangsung di seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Harap bersabar pemirsa ya, jangan pernah terprovokasi atau jika ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk memanas-manasi, tentunya kita makin kesini makin cerdas ya. Iya, tentunya sangat berbahagia sekali kalau secara pribadi ya kita di sini menyaksikan beberapa TPS yang berlangsung dengan lancar, tidak ada gesekan, dan ini merupakan sebuah kesuksesan untuk kita bersama. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan hikmat dan lancar, sukses begitu ya, damai. Dan sekali lagi kita ingatkan, siapapun nanti yang terpilih, tentu kita harus menerima hasilnya bahwa dia akan menjadi pemimpin kita 5 tahun ke depan ya. Tentunya harus kita hormati, dan kita kalaupun ada yang berbeda pilihan tentu juga harus menghargai pilihan masing-masing. Iya, setuju Firza. Dan untuk pemirsa PAL TV, kami akan terus mengupdate informasi seputaran pilkada ini dari proses demi proses, dan akan ada beberapa acara lagi nanti sore hingga malam, dan tentunya besok masih ada lagi ya. Kita akan lanjut kembali ya di Rakyat Memilih ya, di pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti ada program Rakyat Memilih akan berlanjut, khusus spesial dialog nanti terkait dengan pemilu kada. Besok juga akan kami lanjutkan pada pukul 10 hingga pukul 12 dan 14.00 sampai dengan 16.00 untuk mengupdate seperti apa hasil pemilu kada yang berlangsung di Sumatera Selatan. Baik, dan untuk sesi ini tentunya sudah kita harus akhiri ini pemirsa PAL TV. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang selalu menyaksikan tayangan kita, dan juga terima kasih untuk partisipasi Anda memilih hari ini. Baik, saya Firza Rizky dan Kiki Marina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulat besar, panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya marah, masuk ke mulut matanya aja.